Hai, selamat datang kembali di tutorial menerapkan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel 2010. Nah, di video kali ini ada 6 bagian penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu membuat rumus, yang kedua menegakkan prioritas, yang ketiga menerapkan referensi sel dalam rumus, yang keempat menerapkan logika kondisional dalam rumus, yang kelima menerapkan rentang bernama dalam rumus, dan yang terakhir yaitu menerapkan rentang sel dalam rumus. Oke, kita lanjut saja pada bagian yang pertama, yaitu membuat rumus. Saya buka dulu Microsoft Excel 2010. Jadi pada bagian yang pertama ini yaitu membuat rumus, ada 6 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana caranya kita menjumlahkan nilai-nilai yang ada dalam rentang sel. Misalnya nilainya di sini 45, 78, 89. Jadi nilainya ini saya akan tuliskan mulai dari rentang sel A1 sampai A3. Nah, untuk mencari jumlah nilainya, jadi kita klik saja bagian bawah dari rentang sel ini. Nilai-nilai yang ada di bawah rentang sel ini. Lalu kita pilih tab home, kita klik auto sum. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini rentang selnya yang ingin kita cari, yang ingin kita jumlahkan nilainya apakah sudah benar. Setelah itu kita tekan enter. Oke. Nah, cara yang berikutnya yaitu untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam rentang sel. Di sini saya tuliskan kembali nilainya. Oke. Setelah itu kita pilih tab formula. Lalu kita klik auto sum yang ada di group function library. Nah, kita lihat rentang selnya sudah benar. Kita tinggal tekan enter. Nah, hasilnya sama. Nah, cara yang terakhir untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada dalam rentang sel yaitu masih berada pada tab formula. Di sini kita pilih math and trick pada group function library. Kita klik anak panahnya. Setelah itu kita pilih sum. Kita pilih sum. Di sini yang ingin saya jumlahkan nilainya berada pada rentang sel A1 sampai E3. Jika sudah benar, kita klik OK. Nah, hasilnya juga sama. Ini adalah bagian pertama yang ingin saya jelaskan. Untuk bagian yang kedua yaitu bagaimana caranya kita menghitung jumlah sel yang berisi nilai-nilai numerik. Nah, misalnya untuk rentang sel ini saya akan hitung berapa jumlah sel yang berisi atau mengandung nilai-nilai numerik. Saya letakkan di sini. Kursornya saya letakkan di sini. Oke, setelah itu kita klik tab formula. Sini masih tab formula ya. Lalu kita pilih auto sum, kita klik anak panahnya. Kita klik count numbers. Nah, jika rentang selnya sudah benar, kita tinggal klik enter. Oke. Nah, cara yang berikutnya untuk menghitung jumlah sel yang mengandung nilai-nilai numerik yaitu kita masih berada pada tab formula. Kita klik more function. Kita klik anak panahnya, kita pilih statistical, lalu kita klik count. Oke. Nah,
Jadi rentang sel yang ingin saya hitung jumlah selnya yang mengandung nilai-nilai numerik di sini yaitu rentang sel E1 sampai E4. Jika sudah benar, kita klik OK. Nilainya sama ya dengan di sebelah. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita menghitung jumlah sel yang berisi atau mengandung jenis nilai. Kita letakkan saja di sini kursornya, karena yang ingin saya hitung jumlah selnya yaitu rentang sel C1 sampai C5. Kita pilih More Function, kita klik anak panahnya, kita pilih Statistical, lalu kita pilih Count. Oke. Nah, di sini cuma sel 5 yang akan ia hitung, jadi saya akan ubah yaitu C1 sampai C5. Jika sudah benar, kita klik OK. Nah, jadi jumlah sel yang mengandung jenis nilai ada 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut di bagian yang keempat, yaitu bagaimana caranya kita menentukan rata-rata dari dalam suatu data range. Misalnya yang ini, saya akan cari rata-ratanya. Kita klik saja, kita letakkan saja kursornya di bagian bawah data range yang ingin kita hitung rata-ratanya. Setelah itu, kita pilih tab formula. Nah, di sini di AutoSum kita klik anak panahnya, terus kita pilih average. Jadi average ini artinya rata-rata. Nah, rentang selnya sudah benar, kita tinggal tekan enter. Oke. Cara yang berikutnya untuk menentukan rata-rata, kita juga bisa pakai cara ini, yaitu kita pilih More Function, kita klik anak panahnya, lalu kita pilih Statistical. Di sini ada juga average, kita klik average. Nah, kita lihat rentang selnya. Saya akan cari nilai rata-rata dari data range E1 sampai E6. Oke, kita klik OK. Nah, nilainya sama. Selanjutnya pada bagian yang keempat, yaitu bagaimana caranya kita menemukan nilai terendah dari suatu data range. Misalnya untuk data range ini saya ingin menemukan nilai terendah atau nilai minimum dari data range ini. Jadi saya letakkan saja kursornya di bagian bawah data range. Lalu pada tab formula di bagian AutoSum kita klik anak panahnya, setelah itu kita pilih min. Oke, jadi data range-nya sudah benar, kita tinggal tekan enter. Nah, jadi nilai terendah dari data range ini adalah 4. Kita bisa menggunakan cara lain untuk menemukan nilai minimum, yaitu kita klik More Function, kita pilih anak panahnya, pilih Statistical, lalu di sini pada list kita cari min. Oke. Nah, kita pastikan dulu data range rentangnya sudah benar. Rentang selnya sudah benar, yaitu E1 sampai E7. Jika sudah benar, kita klik OK. Nah, sama ya hasilnya. Lanjut ke bagian yang keenam, yaitu bagaimana caranya kita menemukan nilai tertinggi atau nilai maksimum dari suatu data range.
Jadi misalnya untuk data range di sini, saya ingin menemukan nilai maksimumnya. Kita letakkan di sini kursornya. Lalu pada tab formula di group function library, kita klik saja panah yang ada di bawah auto zoom, lalu kita klik max. Oke. Jika data range-nya sudah benar, rentang selnya sudah benar, kita klik enter. Nah, jadi nilai tertingginya di sini yaitu 212. Nah, untuk data range ini kita akan cari juga nilai maksimumnya tapi menggunakan cara lain. Kita letakkan dulu kursornya di bagian bawah data range ini. Setelah itu pada more function kita klik panahnya, kita pilih statistical, lalu kita cari max. Oke, ini max. Kita lihat dulu rentang selnya apakah sudah benar. Yang ini saya cari yaitu C1. Data range rentang selnya C1 sampai C8. Jika sudah benar, kita klik OK. Nah, sama ya, nilai tertingginya di sini juga 212. Oke. Ini adalah bagian pertama dari membuat rumus. Jadi ada 6 bagian di dalamnya yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang berikutnya, bagian yang kedua yaitu menegakkan prioritas. Jadi, dalam menerapkan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel 2010, prioritas yaitu setiap kita menggunakan atau menerapkan rumus dan fungsi, yaitu kita perlu menambahkan buka kurung dalam setiap rumusnya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu menerapkan referensi sel dalam rumus. Nah, di bagian yang ketiga ini ada 5 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana kita menerapkan referensi sel yang bersifat relatif atau yang dapat berubah-ubah. Nah, misalnya di sini saya akan mengetikkan nilai pada sel A1 dan A2, lalu saya akan memasukkan rumus dan akan mencoba menerapkan referensi sel dalam rumus. Misal di sini rumusnya sama dengan sum dalam kurung. Jadi untuk menerapkan referensi sel yang bersifat relatif, kita mengetikkan kolom kemudian baris. Jadi A1 titik 2. Boleh juga kita tidak menggunakan titik 2, kita langsung saja balas kurung seperti ini. Nah, jadi hasilnya akan sama dengan sel A1. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita menerapkan referensi sel yang bersifat tetap. Jadi dalam rumus kita menggunakan tanda dolar seperti ini. Dolar A, misalnya ini kita menerapkan referensi sel A1, berarti kita awali dengan tanda dolar seperti ini. Nah, hasilnya juga sama. Nah, untuk yang berikutnya yaitu bagaimana kita menerapkan referensi kolom atau baris yang tetap. Jadi, setiap kolom atau baris yang kita masukkan dalam rumus itu diawali dengan tanda dolar. Misalnya untuk di sini yaitu untuk kolom A.
Jadi saya akan mengetikkan rumus sama dengan sum dalam kurung $B titik 2 $C. Oke, balas kurung. Nah, bisa kita lihat di sini kolom B dan C langsung terselek seperti ini. Nah, kolom B dan C, jadi karena nilai yang ada pada kolom B dan kolom C itu 54, maka pada rumus yang kita masukkan tadi akan muncul nilai 54. Baiklah, kita akan lanjut di bagian yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mereferensi sel pada lembar kerja yang berbeda namun berada pada buku kerja yang sama. Jadi, saya akan memasukkan rumusnya dulu. Jadi lembar kerja di sini kita menggunakan lembar kerja dengan nama sheet 1. Kita tuliskan rumusnya sama dengan sum buka kurung sheet 1, lalu kita tuliskan selnya yang dipisahkan dengan tanda seru. Misalnya di sini selnya yaitu sel C2. Kita klik enter. Nah, di sini hasilnya 0 karena memang pada sheet 1 C2 itu dengan workbook yang sama nilainya adalah 0. Lanjut pada bagian keempat, yaitu menerapkan logika kondisional dalam rumus. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu menggunakan argumen logika kondisional tunggal dalam rumus, dan yang kedua menggunakan serangkaian argumen logika kondisional dalam rumus. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu menggunakan argumen logika kondisional tunggal dalam rumus. Nah, misalnya di sini saya akan menerapkan logika kondisional. Misalnya sama dengan if. Jadi logika kondisional itu ditandai dengan adanya kata if. If dalam kurung, jadi logikanya B3 lebih besar dari B4, maka jadi ini dibaca jika B3 lebih besar dari B4, maka jika nilai dari sel B3 lebih besar dari sel B4, maka jika nilainya benar, maka dia akan bernilai 1, dan jika salah dia akan bernilai 0. Kita coba ya. Ya, jadi di sini nilainya 1 karena memang B3 itu lebih besar nilainya daripada sel B4. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu menggunakan serangkaian argumen logika kondisional dalam rumus. Nah, yang tadi kan tunggal. Nah, di sini ada serangkaian. Jadi saya akan buat sama dengan if dalam kurung. Jadi logikanya ada beberapa ya. Misalnya B4 lebih besar dari B5.2, lalu di sini argumennya saya akan bikin ada dua menggunakan kata-kata. Jadi jika benar di sini akan bernilai true, dan jika salah akan bernilai false. Balas kurung. Nah, dia false. Coba kita lihat karena memang B5 itu lebih besar dari B4, bukan sebaliknya. Jadi nilainya di sini false.
Baiklah, kita akan lanjut pada bagian yang kelima, yaitu menerapkan rentang bernama dalam rumus. Nah, pada bagian yang kelima ini ada 4 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mendefinisikan sel yang dipilih atau rentang yang dipilih sebagai rentang bernama. Jadi, misalnya sel yang kita pilih itu adalah sel C8. Nah, untuk mengubahnya atau menjadikannya sebagai rentang bernama, kita klik saja name box yang berada di sebelah kanan formula bar, lalu kita ganti namanya. Setelah sudah diganti, kita tekan enter. Nah, maka sel C8 akan berubah nama menjadi Cornelia. Kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu misalnya untuk sel B6, kita klik saja tab formula, lalu pada define names group kita klik define name, lalu kita ubah namanya di sini, misalnya Fanti. Lalu pada scope-nya kita tetapkan di sini sheet berapa. Jadi saya pilih sheet 1. Lalu pada kolom komen di sini kita masukkan komentarnya di sini true. Lalu untuk bagian reverse to ini kita mencocokkan kembali apakah sel yang kita pilih itu sudah benar atau tidak. Nah, di sini sudah terselect B6, jadi sudah benar. Apabila semuanya sudah benar, kita klik OK. Nah, ini sel B6 telah diberi nama Fanti. Lanjut pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita mendefinisikan ulang sel sebagai sel yang ada di dalam rentang bernama. Jadi caranya kita klik dulu pada formula bar, pada tab formula, lalu pada define names group kita klik define, kita klik name manager. Kita klik name manager, lalu pada name manager window kita klik rentang bernama yang ingin kita ubah. Misalnya saya ingin ubah yang ini ya, saya ingin ubah. Kita klik edit. Nah, di sini kita ubah namanya. Kita ubah saja jadi Novanti. Tadi kan Fanti, ini Novanti. Oke, kita ubah Novanti. Lalu pada selnya di sini saya akan ubah juga. Nama Novanti itu ada di sel C3. Saya akan ubah ke C3. Setelah itu, jika semuanya sudah benar, kita klik OK. Kita close dan kita lihat di C3. Oke. Jadi pada sel B6 yang sudah kita ganti namanya tadi, dia akan kembali seperti semula, yaitu nama selnya B6 karena nama selnya yang tadi, rentang bernama tadi sudah kita pindahkan pada sel C3. Oke. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu kita mengubah, bagaimana caranya kita mengubah nama sel yang sudah diberi rentang bernama. Misalnya yang tadi ya, nama Cornelia tadi ini, saya akan ubah. Jadi kita klik kembali tab formula, lalu pada define names group kita klik name manager button,
Nah, ini Cornelia. Setelah itu kita klik edit. Kita ubah namanya di sini jadi Lia. Nah, apabila sudah kita ubah, kita klik OK. Kita close. Nah, jadi C8 akan berubah nama menjadi Lia. Dari Cornelia berubah jadi Lia. Lanjut ke tutorial yang berikutnya, yaitu bagian yang keempat atau yang terakhir, yaitu bagaimana kita menghapus rentang bernama yang telah kita sel yang memiliki rentang bernama. Jadi kita klik kembali tab formula, lalu pada define names group kita klik name manager, kita pilih sel yang ingin kita ubah, yang ingin kita hapus. Ini misalnya saya akan hapus sel ini, rentang nama sel ini. Kita klik delete lalu OK. Coba kita close. Kita lihat ya, yang nama Hanti tadi ya sudah hilang. Oke. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian yang keenam, yaitu menerapkan rentang sel dalam rumus. Nah, di sini ada 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu bagaimana kita secara relatif mereferensikan isi rentang sel. Jadi, untuk secara relatif mereferensikan isi rentang sel, kita klik dulu bagian sebelah atas, kiri atas atau kanan bawah rentang sel yang ingin kita referensikan. Kita klik di sini, saya akan klik bagian kiri atas. Misalnya saya masukkan rumus sama dengan sum dalam kurung. Di sini yang ingin saya jumlahkan yaitu sel B3 dan B4. Jadi dia untuk mereferensikan isi rentang sel secara relatif kita menggunakan titik 2, B3, B4. Kita enter. Nah, seperti ini. Lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita memasukkan referensi relatif ke rentang sel dalam rumus. Jadi caranya, kita klik dulu sebelah kiri atas, atau kita posisikan dulu kursornya di mana kita akan memasukkan rentang sel, isi referensi dari rentang sel. Jadi saya akan memposisikan kursornya di sini, lalu saya akan menggunakan rumus sum sama dengan sum dalam kurung, lalu kita klik saja referensi rentang sel yang ingin kita masukkan. Jadi saya ingin menjumlahkan yang ini, sel B3 dan B4. Jadi kita select sampai ke sini. Nah, hasilnya sama. Untuk bagian yang ketiga yaitu bagaimana kita untuk benar-benar merujuk pada isi rentang sel. Nah, jika kita benar-benar merujuk pada isi rentang sel, kita klik saja sebelah kiri atas, lalu kita masukkan rumus. Nah, di sini untuk rumusnya dia diawali dengan tanda dolar. Nah, seperti tadi saya menjumlahkan sel B3 dan B4. Namun untuk bagian yang ketiga ini saya awali dengan tanda dolar. Jadi B dolar 3, lalu titik 2, lalu
lalu dolar lagi, B, dolar lagi 4. Nah, balas kurung. Nah, hasilnya juga sama. Demikianlah tutorial menerapkan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel 2010 yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.